Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri SPD dari SMA 5 Bangko Pusako. Nah, pada hari ini kita akan bahas mengenai matriks. Apa sih matriks itu? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, bagaimana gambar anandaku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita keluar rumah selalu menggunakan masker, mencuci tangan supaya kita terhindar dari COVID-19. Baiklah Nandaku, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian matriks dengan tepat. Kedua, menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah dalam sehari-hari yang berkaitan dengan matriks secara benar. Dan yang ketiga, menunjukkan konsep kesamaan matriks dengan benar. Nah, pertama kita akan bahas dulu apa sih pengertian matriks. Nah, jadi di sini Ibu berikan sebuah ilustrasi, ada sebuah sekolah melakukan pertandingan sepak bola terdapat 6 tim dari masing-masing kelas. Pertandingan dilakukan dengan saling bertemu, dan untuk poin menang dikali 3 dan poin draw dikali 1, sedangkan kalah dikali 0. Nah, sehingga hasil dari pertandingan tersebut kita muat dalam bentuk tabel. Nah, ini dia kelas 10 IPA, mainnya 5, menangnya 3, drawnya 1, kalah 1, dan nilainya 10. Nah, untuk 10 IPS sampai 12 IPS, begitulah ya pertandingannya dan kemenangannya. Nah, baiklah Anandaku, kita lanjut ke jadi ini kan tabelnya nih. Hasil tabel ini kita akan muat dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana dia? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, hasil-hasil tadi kita muat dalam bentuk matriks. Nah, disinilah dapatlah angka-angka tadi kita buat dalam bentuk matriks. Ini dia bentuk matriksnya. Nah, bagaimana sih baca matriks ini, Bu? Bacanya adalah untuk 5, 3, 1, 1, 10 seperti yang tanda panah itu dinyatakan sebagai baris pertama, lalu 5, 2, 1, 2, 7 sebagai baris kedua, lalu 5, 2, 0, 2, 6 baris ketiga, dan selanjutnya baris keempat, baris kelima, dan baris ke-6. Jadi dalam satu matriks itu terdapat 6 baris. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tanda panah ke atas 5, 5, 5, 5, 5 sampai 6 kali itu dinyatakan sebagai kolom ke-1. Lalu 3, 2, 2, 1, 4, 1 itu dinyatakan sebagai kolom kedua, dan 1, 1, 0, 2, 0, 0 dinyatakan sebagai kolom ketiga, dan begitu juga kolom keempat serta kolom kelima. Jadi terdapat 5 kolom. Dalam matriks itu terdapat 6 baris dan 5 kolom. Nah, itu disebut apa sih dalam matriks? Jadi, yang tadi itu adalah matriks yang banyak barisnya 6 dan banyak kolomnya 5, sehingga kita sebut dengan matriks A berordo 6 kali 5, atau kita tulis dengan A 6 kali 5 gitu ya. Jadi itu ordo penyebutannya, 6 baris 5 kolom. Baiklah, kita lanjut. A15 artinya elemen matriks A15, bukan 15 ya, matriks A15. Nah, maaf ya, matriks A15 artinya baris ke-1, kolom ke-5. Nah, elemen baris ke-1, kolom ke-5 pada matriks A berapa nilainya? 10. Berarti kita cari dulu baris pertama. Baris pertama kan angkanya berarti 5, 3, 1, 1, 0. Nah, mana dia yang baris kolom kelima dari baris ke-1? Berarti jawabannya 10. Gitu ya Anandaku. Sekarang Anandaku coba cari matriks baris elemen A43, elemen A23, elemen A35, dan elemen A53.
Nah, mana dia jawabannya? Silakan Anandaku coba ya. Nah, jadi elemen 4, 3 berarti baris keempat. Kita fokusnya ke baris keempat aja. Baris keempat berarti kan angkanya 5, 1, 2, 2, 5. Nah, baris keempat, kolom ketiga. Di mana letak kolom ketiga di baris keempat? Nah, berarti jawabannya 2. Nah, begitu juga dengan A23, A35, dan A53 ya. Itu kita koreksinya nanti aja. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi matriks itu adalah kumpulan bilangan atau unsur yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi bilangan-bilangan tersebut kita sebut dia namanya elemen-elemen atau komponen-komponen matriks. Dan dalam membuat nama sebuah matriks itu dinyatakan dengan huruf kapital tadi, A besar gitu tadi ya. Lanjut, banyak baris X, banyak kolom dari suatu matriks itu disebut ordo matriks atau ukuran matriks. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Nah, jadi ada sebuah contoh, nih dia contohnya. Nah, ini dia sudah kita nyatakan dalam sebuah matriks, matriks A. Kita tentukan dulu. Kita tentukan ya, kita mau menentukan ordo nih. Kita tentukan dulu. Berapa sih berapa baris sih? Wah, ternyata ada 3 baris. Berapa kolom? Ternyata ada 4 kolom. Nah, berarti sesuai dengan yang tadi diajarkan, menentukan ordo adalah baris kali kolom. Karena barisnya 3, kolomnya 4, jadinya 3 kali 4. Ordo 3 kali 4. Atau dapat ditulis dengan A 3 kali 4. Gitu ya. Paham ya cara menentukan ordo? Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi secara umum matriks itu kita dapat tulis sebagai berikut. Ini dia ya matriksnya. A11 elemen A11 berarti baris pertama kolom pertama. A12 berarti baris pertama kolom kedua. A21 berarti baris kedua kolom pertama. A22 berarti baris kedua kolom kedua. Nah, gitu ya. Jadi dalam hal ini AMN itu disebut elemen matriks pada baris ke M dan kolom ke N. Jenis matriks. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama matriks persegi. Matriks persegi itu jumlah baris dan kolomnya itu sama atau kita membuat ordonya N kali N. Contoh A. Nah, tuh ada matriks 1, 3, 4, 5. Berapa ordonya? 2 kali 2. 2 baris, 2 kolom. Dan yang B-nya, matriks B-nya berarti 3 kali 3. 3 baris dan 3 kolom. Jadi kalau matriks persegi itu jumlah kolom dan barisnya itu sama. Oke, kita lanjut. Matriks baris. Matriks baris berarti matriks itu hanya terdiri satu baris. Nah, itu dia, satu baris. Contohnya satu baris saja. Nah, atau seperti yang matriks B. Nah, satu baris aja. Itu dinyatakan sebagai matriks baris. Lalu matriks kolom. Matriks kolom berarti satu kolom saja. Nah, itu dia contohnya. Lanjut, matriks identitas berarti sebuah matriks yang elemen diagonal utamanya itu sama dengan 1. Elemen diagonal utama. Nah, bagaimana sih contohnya? Nah, itu dia. Bagian elemen utama, diagonal utama itu 1. Atau seperti itu. Jadi yang diagonal itu 1. Itu dinyatakan sebagai matriks identitas. Dan kiri kanannya itu 0 ya. Jadi kalau matriks identitas, diagonalnya 1 dan bilangan lainnya itu 0. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, jenis matriks selanjutnya yaitu matriks 0. Berarti matriks yang semua elemennya bernilai 0. Nah, seperti itu contohnya. Lalu matriks diagonal berarti matriks yang semua
di luar elemen utamanya bernilai 0. Nah, apa bedanya dengan matriks identitas, Bu? Kalau matriks identitas, diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Kalau ini matriks diagonal, diagonal utamanya terserah mau bilangan apa saja, tetapi di luar elemen utama itu bernilai 0. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Nah, jadi tidak harus 1 ya, jadi boleh angka yang berbeda diagonal utamanya, tapi elemen luarnya yaitu bernilai 0. Oke, matriks persegi panjang. Matriks yang banyak baris dan kolomnya itu membentuk persegi panjang atau M kali N. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau yang A itu kita lihat nilainya berarti barisnya ada berapa? 2, kolomnya 3. Jadinya 2 kali 3 ordonya ya. Lanjut, matriks skalar. Nah, matriks skalar adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya itu bernilai sama. Nah, contohnya, nah itu dia. Jadi matriks skalar itu diagonal utama itu bernilai sama, berarti 2, 2 atau 4, 4, 6, 6 gitu ya. Nah, kalau yang ini 3, 3, 3, diagonal utamanya itu sama. Itu yang dinyatakan sebagai matriks skalar. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis matriks? Apakah Nandaku sudah bisa mengerti ya? Apa saja perbedaan antara matriks satu dengan matriks yang lainnya? Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut ke transpose matriks. Nah, transpose dari suatu matriks merupakan pengubahan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Dan transpose dari matriks ini dinotasikan dengan AT atau AT kecil, dan jika matriks A dinyatakan dengan sebagai berikut. Nah, kita coba. Jadi ini apanya ya? Apa namanya? Secara umumnya seperti ini, dan ketika ditransposkan, maka dia berubah. Nah, coba kita lihat di baris itu A11 dan A12 tadi ya. Ternyata ketika ditransposkan berubah dari baris menjadi kolom. A12 letaknya di baris kedua, kolom pertama jadinya. Jadi berubah. Atau kita coba ke contoh deh. Nah, contohnya ini. Diberikan A 9260 negatif 14, transpos dari matriks tersebut adalah, nah, jadi yang baris tadi yang 926 berubah letaknya di kolom. Ke bawah dia letaknya 926 dan 0 negatif 14 di baris kedua letaknya jadi kolom di 0 negatif 14 sehingga ordonya berubah. Nah, si A tadi ordonya 2 kali 3. Nah, jadi ketika ditransposkan jadinya 3 kali 2. Jadi berubah dia kalau sudah transpos ini ya. Oke, kita coba. Nandaku, kerjakan deh. Tentukan matriks transpos dari matriks-matriks berikut. Jadi, coba cari apa sih transpos dari matriks A, B, C, dan D. Sekalian tentukan ordonya ya. Oke, selamat mengerjakan. Kita lanjut ke kesamaan matriks. Nah, bagaimana sih definisi kesamaan matriks? Dua buah matriks A dan B itu dikatakan sama jika kedua matriks itu ordonya sama dan elemen-elemennya bernilai sama. Contoh, nah ini diketahui A, B, C, D dan B-nya P, Q, R, S. Jika A sama dengan B, maka harus, tentu, pasti A dan P-nya harus sama nilainya, B dan Q-nya harus sama nilainya, D dan S-nya sama, C dan R-nya juga harus sama. Nah, kita coba ke sebuah contoh. Contoh, diberikan matriks-matriks berikut, manakah yang sama antara A, B, dan C? Kita coba dulu, apakah A dan B itu sama? Nah, A-nya negatif 1456 dan B-nya negatif 14 negatif 56. Kita
tengok apakah A sama dengan B. Kita perhatikan elemen-elemennya. Tadi A sama dengan P ya, berarti negatif 1 sama dengan negatif 1. Sama. 4 sama dengan 4. Sama. Negatif 5 dengan negatif 5. Nah, ternyata elemen C dan R-nya berbeda. C-nya 5, R-nya negatif 5. Berarti di sini dapat kita katakan bahwa A dan B itu tidak sama, gitu ya. Jadi, karena ada elemen yang tidak sama, maka matriks A tidak sama dengan matriks B. Atau kita tulis A tidak sama dengan B, gitu ya. Nah, seperti itulah kesamaan matriks. Kita coba contoh lagi. Apakah A dan C sama dengan soal yang tadi ya? Nah, si A ini, si C-nya itu. Kita tengok negatif 1 sama, 4 dengan 4 sama, 5 dengan 5 sama, 6 dengan 6 sama, oke. Jadi, karena semua elemen tersebut itu bersesuaian nilainya, maka matriks A sama dengan matriks C atau A sama dengan C ya. Oke, kita coba contoh yang lain. Nah, sekarang soalnya seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya, Bu? Nah, kita coba ya. Apakah tentukanlah nilai X dan Y yang memenuhi persamaan matriks berikut. Nah, soalnya seperti ini. Ada tanda sama dengan, berarti menggunakan kesamaan matriks. Yang nilai masing-masing elemennya itu harus sama. Sekarang, 1 dengan 1 sudah sama, berarti oke, sesuai. Y-nya kita belum tahu nih nilainya. Dan Y itu letaknya sama dengan negatif 8. Oke, berarti dapatlah jawabannya. Y sama dengan negatif 8. Ya kan? Kita lanjut. X letaknya bersesuaian dengan 5. Berarti X sama dengan 5. Dan negatif 2, negatif 2. Maka dapat kita simpulkan nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan negatif 8. Nah, bagaimana dengan soal ini? Apakah Anandaku sudah bisa memahaminya dengan baik? Semoga ya, semoga dapat paham dengan baik. Kalau tidak, kalau ada yang bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita berikan lagi contoh ya, contoh soal lagi mengenai persamaan matriks supaya lebih paham. Coba ya. Nah, ada soalnya seperti ini. Bagaimana sih Bu cara ngerjakannya? Kita sesuaikan tadi ya letak-letaknya. Nah, 2X sama dengan negatif 4 letaknya. 10 sama dengan 10 letaknya ya kan? 4 dengan 4. Negatif 3Y dengan 9. Baru kita cari. Kalau tadi kan langsung kita tahu nilainya X sama dengan ini. Nah, kalau ini sekarang ada koefisien sebelum X ya. Ada 2X dan negatif 3Y. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, jadi gini. 2X sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4 per 2. Nah, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Begitu juga dengan Y-nya, gitu ya. Berarti jadinya negatif 3Y sama dengan 9 dan Y-nya sama dengan 9 dibagi negatif 3 dan Y sama dengan negatif 3. Jadi nilai X sama dengan negatif 2 dan Y-nya sama dengan negatif 3. Begitu anak-anakku cara menyelesaikannya. Bisa dipahami ya dengan contoh yang sudah banyak ini. Jadi kalau persamaan matriks itu kiri kanannya harus sama ya. Kita lanjut ke soal. Silahkan Ananda aku kerjakan soal berikut sesuai dengan contoh-contoh yang telah diberikan. Baiklah. Selamat mengerjakan. Oke, terima kasih. Sampai di sini materi kita hari ini mengenai matriks. Matriks awal ya, untuk sifat-sifat matriks, jenis-jenis matriks dan transpose serta kesamaannya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.